Kalau Al-Quran kita buat sebagai acuan kehidupan kita, maka jauh dari permusuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita sudah mengendalikan hawa nafsu kita. Maka mari lapangkan dada, lembutkan hati, bukakan dada selebar-lebarnya, ulurkan tangan bermaaf-maafan. Denggo puasa pendakana nemu mengobati hatinya yang sakit, hatinya yang sempit, puasa keterukin tulis indau niatnya. Alhamdulillah, dengan adanya Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga tadi pagi masih sanggup kita mengurus diri kita masing-masing. Sehingga tadi pagi masih sanggup kita membersihkan tubuh kita masing-masing, tanpa membutuhkan orang lain. Namun wahai jamaah sekalian, satu masa akan tiba giliran kepada kita. Tubuh kita kaku tak berdaya, tidak mampu berbuat sesuatu pun. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pada satu saat nanti badan yang kita banggakan ini akan dimandikan oleh anak-anak kita, akan dimandikan oleh keluarga kita, sebagai mandi terakhir bagi kita di permukaan bumi ini. Alhamdulillah, karena nikmat sehat masih diberikan Allah kepada kita. Selesai mandi tadi pagi masih sanggup juga kita memakaikan pakaian ke tubuh kita masing-masing dengan berbagai macam corak dan warna. Namun jamaah sekalian, pada satu masa nanti akan tiba giliran kepada kita masing-masing. Kita tidak mampu berbuat sesuatu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pada satu saat nanti badan yang kita banggakan ini akan dipakaikan oleh anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, kain putih pembalut badan sebagai pakaian perpisahan kita dengan keluarga. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat yang masih diberikan Allah kepada kita, tadi pagi masih sanggup juga kita memenuhi panggilan Allah dengan melaksanakan solat, mengucapkan Allahu Akbar. Namun wahai jamaah sekalian, pada satu saat akan tiba giliran kepada kita masing-masing. Badan kita tidak mampu lagi mengucapkan Allahu Akbar. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pada satu saat nanti badan yang kita banggakan ini akan diletakkan di hadapan imam sebagai solat jenazah, solat terakhir bagi kita di muka bumi Allah ini. Alhamdulillah jamaah sekalian, Allah masih menitipkan kesehatan kepada kita. Kita masih sanggup melangkahkan kaki dari rumah sampai ke masjid yang kita cintai ini. Namun pada satu saat nanti akan tiba giliran kepada kita, badan yang kita banggakan ini akan diangkat oleh anak dan keluarga dari rumah sampai ke tempat peristirahatan terakhir, itulah liang lahat. Di sanalah kita seorang diri dalam ruangan yang gelap gulita, yang tidak pernah terbayang kita menempatinya. Tapi pada satu saat kita akan masing-masing di sana kita diletakkan. Dan itu barang pasti, siapapun kita akan menempati ke sana. Siapapun kita pasti ke sana. Tidak ada terkecuali wahai jamaah sekalian. Karena itu, nikmat Allah masih diberikan kepada kita. Nikmat sehat. Masih juga kita mampu mengikuti bulan puasa awal sampai akhir. Dengan diberikan Allah kesehatan, kita masih sanggup melaksanakan sholat tarawih di malam harinya. Mudah-mudahan janji Rasulullah itu kita dapatkan. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa, iman, ikhlas karena Allah, dosa-dosa yang lalu diampuni. Jamaah, bulan Ramadan telah berangkat. Bulan Ramadan diiringi dengan takbir, meninggalkan kita di bumi. Cuman kepergian bulan Ramadan jangan ditangisi dan jangan disesali. Toh bulan Ramadan tahun depan akan datang lagi. Cuman yang kita tangisi dan kita sesali, kedatangan bulan Ramadan yang akan datang, apakah kita masih ada? Ini yang jadi masalah. Kedatangan bulan Ramadan yang akan datang, apakah kita sudah kembali kepada Allah? Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah akan memperpanjang umur kita agar bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Karena masalah kematian itu berada di tangan Tuhan. Hidup pun kita ke dunia ini kita tidak tahu entah kapan. Mati pun demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kalau kita perhatikan, cuba kita tu sejenak ke depan, lihat juga ke belakang, samping kiri kanan. Orang yang dulunya tahun yang lalu bersama kita, mereka hari ini sudah tiada. Baik ayah, baik ibu kita, hari ini mereka tiada dengan kita. Baik mungkin salah seorang di antara suami dan istri. Mungkin sebahagian di antara kita suami terlebih dahulu. Ada juga di antara kita istri yang terdahului. Itu juga hari ini mereka sudah tiada. Kenapa? Karena Allah memanggilnya. Maka mudah-mudahan kita minta berikan Allah kesehatan dan dapat kita pertahankan pengaruh daripada Ramadan ini di luar Ramadan. Selama bulan Ramadan kita sama-sama masih dapat aktif beribadah berjamaah. Mudah-mudahan pengaruh itu dapat kita laksanakan di luar Ramadan untuk berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka amal ibadah yang perlu kita lakukan di samping memang hablum minallah sudah kita lakukan sebulan penuh. Maka tak kalah pentingnya hari ini adalah hablum minan nas. Hubungan sesama manusia. Edi mekaselatna Al-Quran itu diturunkan di tengah malam, kata Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu pada malam hari. Makna nekai. Malam itu gelap jamaah. Malam itu kita tidak dapat melihat mana jalan, mana bukan jalan. Gelap gulita itu kita tidak tahu mana lawan, mana kawan. Sehingga di tengah gelap gulita, di tengah malam, Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudal linnas. Petunjuk bagi manusia menempuh di dalam kehidupan sehari-hari. Maka seperti itulah di negeri Arab. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Karena gelapnya kehidupan mereka. Disebut dengan zaman jahiliyah. Karena yang lemah terus ditindas. Yang kuat terus berkuasa. Yang lemah dijadikan budak. Dan terus bertarung, bertikai, saling fitnah, memfitnah
saling caci mencaci, saling hina menghina. Terkadang sering terjadi perang antar kelompok. Di tengah kegelapan kehidupan bangsa Arab pada masa itu, turunlah Rasulullah membawakan Al-Quran sebagai penerang dalam kehidupan. Ndak obahna wahai jamaah seperti kita hidup di Indonesia, khususnya geluh ni Kuta Cane, khususnya tulen geluh ni perapat. Pengaruh pilkada bermusuhan berkelanjutan. Pengaruh pilkades bermusuhan sehingga mentutup pendalam. Kenapa? Karena nafsu ukurannya memperturutkan nafsu. Kalau sudah nafsu menjadi landasan kehidupan untuk menilai orang, maka pertikaian yang muncul, permusuhan yang ada. Kita tidak peduli itu ulama atau bukan ulama. Kita tidak peduli itu tetangga dengan tidak tetangga. Kenapa? Karena nafsu. Denggo nafsu, denggo setan. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kita kepada Allah. Bulan Ramadan diturunkan Allah untuk mengendalikan nafsu kita. Dan sekarang ini nafsu kita sudah terarah. Hari ini nafsu kita sudah terkendali. Dan sekarang sudah Al-Quran turun pada bulan Ramadan sebagai landasan kehidupan kita. Kalau Al-Quran kita buat sebagai acuan kehidupan kita, maka jauh dari permusuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita sudah mengendalikan hawa nafsu kita. Maka mari lapangkan dada, lembutkan hati, bukakan dada selebar-lebarnya, ulurkan tangan bermaaf-maafan. Denggo ngepuasa pendakana nemu mengobati hatinya yang sakit, hatinya yang sempit. Puasa ketera kin tulis sindau ni ate ye. Ketera kiga kerasna ate ni. Denggo ma puasa peni bantuan sebulan ti untuk ngelatih diri ta. Toh kana tong sifat benci, sifat musuh tong lot pada diri ta. Ibadah ketera kin tulis turunkan Allah kerana kita gak menjelek. Apa bencana betulai? Jamaah yang dimuliakan Allah, maka dalam urusan ini, mari kita benarkan diri kita masing-masing. Kerana mati pasti jamaah, malah tidak pakai mati. Enggak ketua hebatnya pangkat jabatan. Itu tidak menjadi perhitungan Tuhan. Gak ketera hebatnya ilmu tu, tapi tetap ngelak kesalahan. Ini malah salah masalahnya. Kerana ini jamaah, mari selesainya solat ini, suami minta maaf kepada isteri, minta maaf kepada suami. Suami pembuat kesalahannya, isteri pe begini. Ulang sempat ndak min semaafan warinda. Begini kerana tetangga huk tetangga. Jadi kerana kita antara abang unggi, maka jamaah sekalian, dia malah kasa memang pasang terasa memang suara indah. Malah bahagia rasanya tidak sempurna rasanya ibadah yang kita lakukan hari ini tanpa seseorang itu. Kerana ini, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, dengan kita melaksanakan solat Aidilfitri hari ini, bagi orang yang sempurna amal ibadahnya, pasti dia mau bermaaf-maafan sesama dirinya. Karena Rasulullah sudah memberikan contoh, wahai jamaah sekalian. Tak kala Rasulullah berkumpul di Masjid Madinah, yang sekarang ini disebut dengan Taman Raudah. Taman Raudah itu tempat Rasulullah beribadah. Kaya kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku,
hari ini adalah hari terakhirku bertemu dengan kalian. Hari ini adalah hari terakhirku. Kenin gekan suaraku. Warinda wari terakhirku. Kenin jumpa aku. Setelah ini saya tiada lagi. Mendengar kata-kata perpisahan Rasulullah, sahabat pun pada menangis. Kerana wahai sahabatku, kata Rasulullah, dia andai kalau salah silapku selama kita rut, dia andai kalau pernah kalian merasa sakit, hari ini saya minta maaf, kata Rasulullah. Seorang Rasul pun minta maaf tebakan sahabat. Dia andai kendak termaafkan kendin, tolong lakukan hukum balas suari dia. Jadi makisah na ukasah, ya Rasulullah, aku pernah kena cambuk tu ya Rasul. Aku tahu itu tidak engkau sengaja, wahai Rasulullah. Tapi sakit hatiku tong suari dia. Malah mampu rasanya aku maafkan kandu. Dia tidak dengan aku balas. Baik, kata Rasulullah. Ali ambilkan cambuk. Akhirnya Ali mengambilkan cambuk berumah kerana rumah Rasulullah bersebelahan dengan masjidnya. Akhirnya rekan tebakan ukasah. Ini ukasah cambuknya. Ya Rasulullah, cambuk dia mengenai tubuhku tanpa sehelai benang pun untuk menghalanginya. Karena itu ya Rasulullah, tolong engkau bukakan jubah si kadu pakai no. Kerana cambuk dia langsung mengenai tubuh tu. Sahabat yang lain pun mengasna ndak gegurau. Ya ukasah, dia nangat kau balaskan tebakan Rasulullah, ulang Rasulullah, tebakan badanku. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, kutuh masih ni dan sayang ni kenaku. Tapi Edi tidak menyelesaikan masalah. Kerana selesai masalah kenda, kerana biar aku pagi hadir, terganjal aku mengkat surga na Allah, biarkanlah ukasah mencambuk tubuhku, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah pun membukakan, memperlihatkan bahunya, bahu sida. Lalu ukasah pun mencambuk. Diayunkan ukasah cambuk tebakan Rasulullah, tapi capakkan ukasah cambuk dan didekap oleh ukasah badan Rasulullah. Ya Rasulullah, isikin si sanggup ya Rasulullah menghukum tubuh tu yang mulia. Malah isi mampu ya Rasulullah. Yang sebenarnya aku ya Rasulullah tak pernah kena cambuk tu. Tapi kerana warida kan katakan warid terakhir tu ya Rasulullah. Malah kutuh cara lain ketera kerana tubuhku si hina dia bertemu tubuh tu. Dia mintujun ku ya Rasulullah. Akhirnya sudah ukasah, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun diangkat mengkat berumah sida. Kerana sida pergi dalam kondisi sakit malah sehat. Begini sida berbaring di tempat tidur sida. Wah, malaikat maut, malaikat Israel. Ya Jibril, kata Rasulullah, apakah hari ini hari terakhirku di dunia? Ya Rasulullah, kami datang untuk menjemput ruhmu. Ya Jibril, sebelum dengan cabut ruhku, apa hakku nanti di hadapan Allah, wahai Jibril? Ya Rasulullah, surga terserah engkau memilihnya. Surga engkau dibuka kerana ya Rasulullah, bidadari telah dipersiapkan dan seluruh malaikat mulai dari bumi sampai ke langit berbaris menyambut kehadiran ruh tu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak merasa senang. Ia tong merasa kecewa. Bukan itu yang kumaksudkan, wahai Jibril. Bagaimana nasib umatku, hakku nanti mempertahankan umatku di akhir zaman. Ya Rasulullah, aku pernah kugai Rasul Allah berfirman, bahawa tidak akan buka surga kalau belum lagi umatmu memenuhinya. Umatmu, wahai Muhammad, ngedomi surga pagi, baru umat yang lain menyusul. Baru Rasulullah ceria. Begini setia Rasulullah tebakan kita.
Akhirnya Jibril, Israel pun menjalankan tugas. Ya Israel, jalankan tugasmu. Ya Rasulullah, kata Israel, enda kulakukan selembut-lembut tugas. Enda kulakukan ya Rasulullah selembut-lembut pekerjaan. Lalu lakukan Israel mencabut ruh Rasulullah mulai dari kaki. Hadimah Rasulullah berkeringat badan beliau. Dua gaguh sakitna wahai Jibril. Bagendakin sakratul maut wahai Jibril. Kunikin suina de kau lakukan wahai Israel, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, makutoh ni lembut tenadari wahai Rasulullah. Eda selembut-lembut dan seringan-ringannya aku mencabut ruh yang mulia. Dia begini wahai Jibril, kata Rasulullah. Tolong kau limpahkan bangku seluruh sakitnya sakratul maut. Ulang kau limpahkan tebakan umatku sebuah api. Kau tumpukan bangku kerana rasa sakit dah. Biarlah aku saja yang merasakan sakit menghadapi sakratul maut. Lalu sampailah badan beliau dingin ke dada sehingga beliau berbisik kepada Ali bin Abi Talib. Kai bisikan Rasulullah tebakan Ali bin Abi Talib. Ya Ali, jangan tinggalkan solat. 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 Ini pesan Rasulullah tebakan kita. Kemudian bantu dan bela kaum yang lemah. Ummati, ummati, ummati. Umatku, 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 kata Rasulullah. Barulah sampai ajal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi minal ayati wa jibril hakim. Wa minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'a bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni segala khilaf dan salah yang kami perbuat dalam hidup ini ya Allah. Kami sadar sesadar-sadarnya ya Allah, banyak dosa, banyak kekhilafan, kesalahan kami dalam hidup. Sering kami tinggalkan ibadah yang Engkau wajibkan ya Allah. Karena itu ampuni dan maafkan segala khilaf dan salah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, kami telah menjolimi diri kami. Ampunilah kami jika Engkau ya Allah tidak memberikan ampunan kepada kami. Kemana lagi kami mengharapkan ampunan kecuali kami mengharapkan kasih sayang-Mu. Termasuk kami orang yang menjolimi diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami,
dalam hal memperhatikan orang tua kami. Mungkin ya Allah kami kurang berbakti kepadanya. Maka hari ini ya Allah jadikanlah kami orang yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan hidayah kepada kami ya Allah dalam hal mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami tidak mampu mendidik mereka secara sempurna seperti yang Kau inginkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.